Kisah ini berawal dari seorang dokter bernama Rose Cutter yang sedang menangani pasien seorang mahasiswa bernama Laura Weaver yang berusia 26 tahun. Ia mengalami depresi berat ketika ia melihat sosok iblis yang menyerupai manusia dan kadang berubah menjadi sosok yang ia kenal. Laura juga menjelaskan ketika iblis itu tersenyum kepadanya. Ia pun sangat ketakutan dan merasa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Ia juga menjelaskan bahwa iblis itu nyata dan melakukan hal buruk kepadanya. Namun Rose menganggap ia hanya mengalami halusinasi, dan saat ia meminta Rose untuk menatapnya, tiba-tiba, Laura, hey, can you look at me, please? Look at me. Hey, it's okay. Laura? Lalu Rose diinterogasi oleh pihak kepolisian sebagai saksi kematian Laura. Ia pun menjelaskan jika Laura mengalami delusi paranoid dan menceritakan tentang iblis yang mengganggu kehidupannya, hingga ia depresi dan melakukan bunuh diri. Namun pihak kepolisian merasa hal itu tak cukup masuk akal. Malam harinya, saat Rose sedang minum minuman keras di dapur, ia melihat Laura yang sedang berdiri di sudut ruangan dan tersenyum kepadanya. Rose pun terkejut mendengar tunangannya bernama Trevor memanggil, dan Laura pun menghilang. Esok harinya di rumah sakit, Rose terlihat sedang membaca artikel laporan polisi tentang kesaksian Laura atas kematian Profesor Munoz di kampusnya yang melakukan bunuh diri dan tersenyum kepadanya. Di saat itu juga ia menerima telepon dari kakak perempuannya bernama Holly dan melihat Laura sedang berdiri di halaman rumah sakit. You sound weird. Di ruang lain saat Rose berjalan melewati kamar pasien bernama Carl, ia pun menghampirinya untuk sekedar menyapa. Namun ia mengalami halusinasi dan melihat sikap agresif Carl yang sebenarnya tidak terjadi sama sekali. Hal itu membuat Dr. Morgan menyuruhnya mengambil cuti 1 minggu untuk menenangkan diri. Carl, look at me. You're going to die. You're going to die. Malam harinya, Rose dikejutkan oleh bunyi alarm keamanan rumahnya dan memeriksa pintu belakang yang terbuka sendiri. Di sana ia mengalami keanehan saat menerima telepon dari operator keamanan dan melapor hal itu ke pihak kepolisian untuk memeriksa kondisi rumahnya. Namun tak ada hal apapun yang janggal di sana. Rose terbangun dari mimpi buruknya. Lalu ia memeriksa kembali rekaman percakapannya dengan Laura dan mendengar suara misterius memanggil namanya. Saat ia memutar ulang rekaman itu, tiba-tiba, Laura? Laura? esok harinya Rose mendatangi Dr. Madeline, mantan terapisnya, dan menceritakan tentang kejadian yang dialaminya, juga berpikir jika ia menderita delusional, seperti yang dirasakan Laura. Namun menurut Madeline, Rose tak mengalami hal itu dan berpendapat jika apa yang dialaminya bersama pasien Laura memicu kegelisahan, stres, dan kurang istirahat. Lalu di tempat lain, Rose datang ke acara ulang tahun ponakannya dan hal yang tidak diinginkan terjadi saat anak itu membuka kado dari Rose dan menemukan bangkai kucing peliharaannya. Bahkan ia juga melihat sosok Laura di sana. Di lain hari, Rose mendatangi alamat rumah Profesor Munoz
dan bertemu dengan istrinya untuk menceritakan apa yang dialaminya sebelum ia meninggal. Selain itu, istri Munoz juga menunjukkan ruang kerjanya yang dipenuhi oleh gambar menyeramkan, juga menjelaskan jika Munoz menyaksikan seorang wanita tua bunuh diri, namun tak ada laporan tentangnya. Rose mengatakan jika suaminya tidak gila dan apa yang ia lihat benar-benar nyata. Namun istri Munoz tak terima dengan penjelasan itu dan mengusir Rose. Kemudian Rose mendatangi tempat Joel dari pihak kepolisian untuk mencari tahu tentang wanita tua itu. Joel menjelaskan jika wanita tua itu adalah Angela Powell, seorang agen perumahan. Joel juga memberitahu jika 4 hari sebelum Angela meninggal, ia pernah diwawancarai soal bunuh diri seorang pria dan mereka melihat bukti rekaman CCTV kejadian itu. Okay, stop. Selanjutnya, Rose bertemu dengan Holly dan menjelaskan jika ia mendapat kutukan dari pasiennya yang mengancam nyawa Rose dari entitas itu. Lantas, Holly mengatakan jika kondisi jiwa Rose sama seperti ibunya yang sakit jiwa hingga bunuh diri sejak ia masih kecil, dan Rose baru mengetahuinya sekarang. Holly pun kesal kepada Rose dan meninggalkannya. Namun saat Rose kembali ke mobil, tiba-tiba Holly. malam harinya, Rose mendapat telepon dari Joel yang telah menelusuri jika ada 20 kasus orang yang melihat senyuman hingga berakibat 19 orang melakukan bunuh diri. Yang berarti, ada 1 orang yang selamat bernama Robert yang kini sedang berada di tahanan karena ia telah menyaksikan kejadian bunuh diri lalu membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas. Akhirnya mereka berdua bertemu dengan Robert. Di sana Rose menceritakan tentang Laura yang mengalami halusinasi yang sama dengannya. Rose juga bertanya kenapa ia masih hidup setelah menyaksikan bunuh diri seseorang. Robert pun menjelaskan jika ia melihat satu kejadian di Brazil pada 2 tahun yang lalu. Seorang pria selamat dari kutukan itu dan membunuh tetangganya dan memindahkan kutukan itu kepada istrinya. Robert juga menjelaskan cara untuk mematahkan kutukan itu dengan membunuh seseorang dan harus ada saksi yang melihatnya untuk memindahkan kutukan. Robert yang mendengar jika Rose melihat Laura bunuh diri, ia pun histeris karena enggan untuk mengalami kutukan yang sama. Setelah itu Rose kembali ke rumahnya. Dan tak lama kemudian, Madeline datang untuk memastikan Rose tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Namun kejadian tak disangka saat mereka mengobrol. Seketika telepon berbunyi dan Rose pun mengangkatnya. Namun ternyata itu adalah Madeline yang asli. Rose? Kemudian terus pergi ke rumah ibunya yang sudah terbengkalai karena ia mengetahui jika iblis itu mencari saksi untuk memindahkan kutukan jika suatu saat ia bunuh diri. Namun ia berpikir untuk membalikan keadaan dengan menyendiri dan menghadapi sang iblis. Tiba di malam hari, Rose bertemu dengan ibunya dan sadar bahwa ia tak nyata. Seketika ibu Rose berubah wujud menjadi iblis bertubuh tinggi yang membanting tubuh Rose juga mencekiknya. Tak tinggal diam, Rose pun melakukan perlawanan dengan menghantamkan lentera api ke kepalanya hingga iblis itu terbakar dan menghanguskan seisi rumah. Namun semua tak berhenti sampai di situ. Setelah Rose berhasil memusnahkan sang iblis, ia bertemu dengan Joel. Sangat tak disangka, ternyata kutukan itu masih ada dan iblis membuatnya berhalusinasi. Jika semua telah berakhir, namun sebenarnya ia masih berada di rumah tua itu. Bertepatan dengan Joel yang baru sampai, Rose mengunci dirinya dan bertemu dengan iblis itu yang masuk ke dalam tubuhnya. Joel pun menerobos masuk dan melihat Rose yang bunuh diri di hadapannya. Film pun selesai.